Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Chojinki Metalder di part 4. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu malam, ketiga anak kecil yang sedang bermain kembang api tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah nyanyian dan kemunculan kunang-kunang. Mereka yang tertarik untuk menangkap kunang-kunang itu hampir saja tertabrak oleh Hako yang sedang dalam perjalanan pulang. Sementara Hako yang juga tertarik pada kunang-kunang tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Keiko yang juga bisa dipanggil Hotaruko. Keesokan harinya diberitakan bahwa ketiga anak tadi malam tiba-tiba menghilang. Ryusei pun terkejut karena di sana Hako terlibat dan menjadi saksi atas kejadian itu. Seketika itu juga Ryusei lantas menemui Hako dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Hako memberitahukan bahwa mereka menghilang saat mengejar kunang-kunang. Namun Ryusei curiga karena tak mungkin kunang-kunang muncul di gedung pencakar langit. Karena itulah mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Dalam penyelidikan mereka akhirnya terungkap bahwa kunang-kunang yang muncul sebelumnya adalah robot atau buatan. Dan ternyata di balik kejadian itu Neros kembali mengutus salah seorang pasukannya yang bernama Intes Jamune. Malam harinya saat menyelidiki lokasi anak-anak itu menghilang, Ryusei dan Hako kembali menemui kunang-kunang. Ketika Hako mengejar kunang-kunang itu, Ryusei bertemu dengan Keiko sehingga hal itu membuat mereka terpisah. Saat kunang-kunang menghilang, maka saat itu juga gadis itu pergi. Ternyata kunang-kunang itu adalah alat untuk menjebak Hako ke markas Neros. Sementara Keiko juga digunakan untuk mengalihkan perhatian Ryusei. Dengan tubuh Hako, mereka berencana menyerap ekstrak sel mudanya dengan bantuan ayah Keiko. Selain itu, ternyata pembuat kunang-kunang robot sebelumnya juga ayah Keiko, di mana awalnya kunang-kunang itu dibuat untuk menghibur anaknya dan semua orang. Namun Neros memaksa ayah Keiko untuk menjadikannya alat hipnotis. Dan jika ia tak patuh, maka mereka akan membunuh Keiko. Dan kali ini Keiko pun dipaksa untuk memancing Metalder agar datang ke laboratorium mereka. Sebaliknya, jika Keiko tak menuruti kemauan mereka, maka ayahnya akan dibunuh. Dengan terpaksa, akhirnya Keiko menemui Ryusei kembali. Namun di sana ia malah meminta bantuan pada Ryusei, sehingga pasukan Neros menganggapnya telah berkhianat. Ryusei yang sempat berhadapan dengan monster utusan Neros akhirnya berhasil dipancing ke sarang mereka. Sesampainya di sana, Metalder berhasil melumpuhkan semua pasukan Neros dan menyelamatkan Hako berkat bantuan ayah Keiko. Sementara Keiko yang dijadikan tawanan akhirnya berhasil kabur, namun ia harus tergelantung di tangga gedung. Sedangkan di saat yang sama, Metalder masih disibukkan oleh monster Neros. Beruntungnya Hako yang telah pulih segera datang membantu Metalder menyelamatkan Keiko. Setelah Keiko selamat, monster Neros juga akhirnya berhasil dikalahkan dengan serangan pamungkas Metalder, yaitu Metal Bomber. Berkat Metalder, semuanya akhirnya berhasil diselamatkan dan mereka dapat melihat keindahan kunang-kunang bersama. Beberapa hari kemudian, Ryusei diserang sekelompok pasukan skater bertopeng yang menyebut diri mereka lumba-lumba merah. Di sana ia mengindikasi bahwa kemungkinan pasukan itu bekerja sama dengan Neros. Dan ternyata benar saja. Setelah membuat Metalder rusak, para sekretaris K dan S menemui mereka untuk memberikan imbalan atas usaha mereka. Selain itu, kedua gadis itu meminta para skater menangkap Hako untuk memancing Metalder keluar dari persembunyiannya. Saat salah satu dari skater itu mengikuti kedua gadis itu, akhirnya ia menyadari bahwa ternyata mereka adalah anggota Neros. Namun di sisi berbeda, rekan lumba-lumba merah mengirim surat tantangan mereka kepada Metalder melalui Hako. Bukannya memberitahu Ryusei, Hako lantas nekat memenuhi tantangan itu sendiri. Saat Hako dikepung oleh pasukan itu, beruntungnya Top Gunner yang mengetahuinya lantas membantunya. Saat Hako berusaha mengejar salah satu anggota skater yang kabur, tak diduga sebuah mobil menabraknya sehingga Hako harus mengantarkannya ke rumah sakit. Beruntungnya gadis itu hanya mengalami luka ringan. Sementara Neros ternyata memang sengaja menggunakan anak muda untuk menghabisi Metalder. Selain memiliki fisik yang kuat, Neros menilai anak muda lebih mudah untuk dipengaruhi dengan uang. Selain itu, ia merasa Metalder tak akan mungkin bisa membunuh manusia. Saat gadis itu tersadar, ia memberitahu bahwa namanya adalah Li Reika. Ia merupakan keturunan Cina dari kaum perahu yang melarikan diri dari Perang Asia Tenggara.
Dan kedatangannya ke Jepang tak lain yaitu untuk mencari adiknya yang terpisah darinya. Karena menyukai sepatu roda, maka Reika menjadi cepat akrab dengan pasukan lumba-lumba merah. Di sana Ryusei lantas meminta pada Reika untuk dipertemukan pada pemimpin mereka untuk menghentikan konflik di antara keduanya. Saat mereka bertemu, akhirnya Ryusei dan Reika berhasil meyakinkan kelompok itu untuk percaya pada Metalder, di mana sebenarnya Reika sebelumnya telah mengetahui bahwa orang yang menyuruh mereka adalah anggota Neros. Dan Neros hanya ingin memanfaatkan kelompok itu demi menghabisi orang yang selalu menghalangi rencana mereka. Setelah mendengar rekam jejak Neros dari Ryusei, kelompok skater itu akhirnya memutuskan untuk ikut memerangi organisasi jahat itu. Walau mereka berusaha untuk menghadapi pasukan Neros, namun Ryusei yang tak ingin mereka dalam bahaya lantas menggantikannya sehingga monster utusan Neros berhasil dikalahkan. Suatu hari Neros terlihat sangat bersemangat karena saham kerajaan mereka melonjak naik. Namun Neros yang sadar bahwa uang tak cukup untuk menguasai dunia, maka dari itu ia ingin mereka berpartisipasi pada pertandingan atletik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di saat itu juga ia memerintahkan Colgin dan anak buahnya untuk menghabisi Metalder agar tak menghalangi rencana itu. Beberapa hari kemudian Ryusei sempat curiga karena dalam beberapa pekan ia tak melihat pergerakan Neros. Dan ternyata saat itu Neros sedang melatih semua pasukannya untuk pertandingan itu. Namun di satu sisi pasukan monster jahat tak melakukan latihan sama sekali dan yakin bahwa tim mereka pasti bisa menang dengan mudah. Sementara di sisi berbeda Mai diberitahu oleh anak-anak tentang kemunculan sebuah UFO. Namun saat ia, Ryusei dan Hako menyelidikinya, ternyata benda di foto itu adalah pasukan Neros. Saat seorang anak di sekitar area itu diculik oleh pasukan Neros, Metalder lantas bergegas menyelamatkannya menggunakan side phantomnya. Sedangkan di tempat berbeda pasukan Neros memulai beberapa pertandingan atletik di antara mereka. Di sana mereka saling menjatuhkan lawan dengan menggunakan cara apapun untuk dapat menang. Sedangkan Metalder masih mengejar monster yang membawa anak sebelumnya hingga sampai di sebuah gua yang gelap. Saat pasukan monster merasa mereka telah memenangkan pertandingan, Neros berkata bahwa sebenarnya pertandingan belum berakhir sampai mereka bisa melewati tantangan terakhir yaitu mengalahkan Metalder. Tak diduga ternyata monster sebelumnya sengaja diperintahkan oleh Neros menculik anak itu untuk memancing Metalder ke area lomba para monster. Di sana monster Gelding diminta mengalahkan Metalder, dan sebagai hadiah Neros akan menjadikan monster itu sebagai wakilnya. Tanpa pikir panjang di sana pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun ternyata Metalder hanya ingin menyelamatkan Takeshi yang diculik. Setelah anak itu berhasil diselamatkan, di tengah pertarungan Metalder pun lantas pergi meninggalkan monster-monster itu. Namun robot Obiken yang tak terima dengan semua itu lantas meminta izin pada Neros untuk mengejar dan mengalahkan Metalder. Dan tak lama kemudian pertarungan kembali berlanjut. Walau sempat terpojok, namun akhirnya Metalder bisa mengalahkan monster itu. Keesokan harinya Ryusei diajak oleh Ogimai ke sebuah pertunjukan sulap amal yang diadakan oleh temannya yang bernama Putri Tenko. Saat pertunjukan sulap dimulai, tiba-tiba seseorang mencoba mencelakai Tenko. Hal itu pun lantas memaksa Ryusei untuk menyelidikinya. Pertunjukan selanjutnya akhirnya sosok misterius itu menunjukkan dirinya pada Ryusei dan yang lainnya. Tujuan monster bernama Garador itu ternyata untuk menggagalkan sulap Tenko serta membunuh Metalder. Setelah sempat melarikan diri, kemudian monster itu menyandra Tenko dan teman-teman Ryusei. Di sana ia menantang Tenko dan Ryusei untuk bermain sulap dengan alat-alat yang berbahaya. Di mana jika Ryusei dan Tenko berhasil melewati tantangan itu, maka ia akan membebaskan Ogimai dan Hako. Singkat cerita, berkat kemampuan Tenko yang ahli di bidang sulap, akhirnya Ryusei berhasil membongkar semua trik Garador. Singkat cerita, berkat kemampuan Tenko yang ahli di bidang sulap, akhirnya Ryusei berhasil membongkar semua trik Garador. Namun Garador yang tak terima akan kekalahannya lantas membawa Ogimai dan Hako pergi untuk menantang ulang Metalder tanpa bantuan Tenko. Keesokan harinya Ryusei menerima tantangan itu dan lagi-lagi Garador berjanji akan membebaskan teman-temannya jika Metalder berhasil melalui tantangan itu. Saat rali dan rantai sudah membelenggunya, pasukan robot diminta untuk menembaki Metalder dengan rudal dan tembakan secara bertubi-tubi. Beruntungnya Metalder lagi-lagi berhasil membaca trik itu dan dengan mudah membebaskan dirinya. Di sana ia mengaku bahwa cara itu ia pelajari dari Tenko. Garador yang masih tak terima kekalahannya lantas memulai pertarungan dengan Metalder. Namun dengan serangan pamungkasnya, Metalder pun berhasil mengalahkan Garador dengan mudah. Keesokan harinya Ryusei dan Hako bertemu dengan Colgin yang ingin membunuh seorang pembelot dari kerajaan Neros. Beruntungnya Ryusei berhasil menggagalkan Colgin untuk membunuh pria tersebut. Diketahui bahwa pria itu awalnya dijanjikan uang jika ingin dilatih di kerajaan Neros sebagai salah satu pasukan berarmor. Namun karena kakinya patah dan di desa ibunya sedang sakit, maka pria itu memutuskan untuk berhenti dan menemui ibunya. Namun hal itu tentu saja merupakan sebuah pelanggaran sehingga ia diburu. Walau begitu, di sini Ryusei masih curiga dengan cerita pria itu.
Terlebih lagi alasannya yang membuat Colgin harus turun tangan hanya untuk memburu pria itu. Namun karena Hako iba, maka mereka memutuskan untuk membantunya dengan mengantarkan pria itu ke desanya yang cukup jauh. Di perjalanan, Hako dan Ryusei sempat diikuti oleh 2 mobil truk yang ternyata merupakan teman lama Hako. Setelah sempat bernostalgia, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Hako mengantarkan pria itu. Sehingga mau tak mau mereka juga harus berhadapan dengan pasukan Neros yang berusaha menghalangi perjalanan mereka beberapa kali. Melihat perjuangan Ryusei dan teman-teman lainnya lantas membuat Tokita merasa bersalah. Namun di sini Hako dan yang lainnya telah bertekad untuk melawan penindasan terhadap orang yang lemah. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, lagi-lagi monster Neros meneror mereka dengan tembakan sehingga mereka terpaksa berhenti. Di sana Ryusei pun berubah dan melawan mereka. Namun di sisi berbeda, Hako terkena bom yang membuat kakinya terluka hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di tempat sebelumnya, pertarungan Metalder masih berlanjut. Namun dengan serangan pamungkasnya, Metalder pun berhasil mengakhiri pertarungan dengan membuat monster Neros meledak. Setelah pertarungan berakhir, rekan-rekannya memberitahu Ryusei bahwa keadaan Hako sangat berbahaya karena ia kehilangan banyak darah. Sementara itu Ryusei sendiri masih menyimpan keraguan pada Tokita, lalu part 4 pun selesai. Demikianlah alur cerita Chojinki Metalder kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.